Halo, assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi dengan saya Sela. Nah, dalam video kali ini saya ingin berbagi mengenai ini cerita real life saya ya, bahwa dulu ketika anak pertama itu saya pernah mengalami baby blues namanya. Kalau sekarang dibilang itu namanya baby blues ya. Tapi pada saat itu saya nggak tahu kalau itu adalah baby blues. Jadi ketika bayi itu lahir, yang pertama permasalahan saya itu adalah ASI saya nggak keluar. ASI saya cuma sedikit banget. Itu saya bingungnya setengah mati. Lalu saya mulai beli pelancar-pelancar ASI. Terus habis gitu saya juga konsultasi dengan bidan yang ada di rumah sakit. Nah, namun ketika saya melakukan hal itu, ASI saya tidak langsung jadi banyak sih, sedikit sampai pada akhirnya saya menemukan artikel bahwa begini, bayi itu ketika lahir itu lambungnya kecil. Ini dari sisi saya ya, bukan dari sisi medis. Ini saya baca aja di artikel sih, bahwa lambungnya itu kecil sehingga konsumsi ASI-nya itu tidak terlalu banyak yang dia butuhkan gitu. Nah, dari situ saya agak-agak tenang sih, tapi nggak tenang-tenang banget. Nah, setelah itu 3 hari bayi saya itu masuk NICU karena keracunan air ketuban ya. Air ketubannya warna hijau ketika saya melahirkan itu. Nah, 3 hari dia keluar, saya bawa pulang. Lalu karena ini adalah anak pertama dan ini adalah pengalaman pertama bagi saya untuk merawat anak kecil, orang tua saya, ayah dan ibu saya pada saat itu semuanya bekerja. Suami saya bekerja, saya di rumah sendirian merawat anak saya. Pada saat itu saya merasa begini, aduh ini habis ini semuanya pada berangkat kerja nih, sendirian dong gitu. Saya takut anak saya nangis pertama. Saya takut ASI saya nggak cukup untuk dia. Pokoknya saya tuh sampai ngeliat kalender, terus saya menghitung usia bayi saya kapan ya. Bayi saya usianya 6 bulan gitu. Kenapa kok 6 bulan? Karena menurut saya ketika sudah 6 bulan dia akan lebih stabil. Maksudnya nangisnya akan berkurang, begadang saya akan berkurang, ASI saya pun akan semakin banyak. Pada saat itu pikiran awam saya sih seperti itu aja gitu. Nah, ternyata di hari keempat, 5, baby blues saya itu makin luar biasa. Jadi saya itu kalau pagi suka nangis sendiri gitu. Saya sedih ngeliat anak saya itu, saya takut dia bangun. Jadi saya lebih seneng ngeliat dia tidur gitu. Saya begadang juga ya, itu permasalahan hal yang biasa untuk ibu-ibu, tapi bagi saya itu menguras tenaga dan emosi sekali gitu. Sudah nggak bisa tidur, tenaganya terkuras, terus pikirannya juga kemana-mana ya kan, karena ASI-nya nggak lancar. Takut segala hal lah, tentang takut kenapa gitu bayinya, takut bayi saya ini kenapa, tapi yang benar-benar apa ya, udah sampai kayak orangnya tuh setiap pagi saya tuh nangis. Terus habis mandiin, orang tua saya berangkat kerja, suami saya berangkat kerja, saya di rumah sendirian, saya pasti nangis pagi hari, siang hari gitu. Nah seperti itu. Jadi yang mau saya tekankan begini sih Bunda, ini saya hamil anak kedua. Insya Allah saya lebih santai, lebih rileks, lebih bersyukur. Badan saya rasa apa ya, ada hal-hal yang harus kita syukurilah, meskipun ketika hamil ini terasa perbedaannya ya, sebelum kehamilan pastinya. Nah maksudnya begini, ketika nanti adik bayi itu lahir, kita harus menerima dia dengan segala konsekuensinya. Yang pertama kita harus bersyukur, karena tidak semua orang, ini pasti bidan Zia pernah bilang ya, karena tidak semua orang bisa memiliki anak seperti itu, seperti yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, kita harus sabar. Kita sabar melihat anak itu adalah makhluk kecil yang memang perlu pertolongan kita,
perlu kasih sayang kita, perlu kesabaran kita, perlu keikhlasan kita. Jadi apapun yang kita lakukan untuk dia semata-mata adalah untuk kebaikannya. Jika dia menangis, maka itu adalah komunikasi dia kepada kita. Dia minta sesuatu atau dia ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya gitu. Jadi kita nggak usah bingung, nanti ASI saya akan sedikit, ASI saya nggak cukup, nanti kalau saya ditinggal orang tua saya bagaimana, ditinggal suami saya bagaimana. Kita ini ibu, ketika kita diberikan kepercayaan untuk memiliki seorang putra, seorang putri, pasti akan sesuai dengan kemampuan kita. Kita ini hebat loh bun gitu ya. Jadi nggak usah, jangan sampai pengalaman baby blues saya yang dulu itu bunda alami gitu. Perlu tetap sih dukungan dari orang tua, tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang paling utama ketika bunda memiliki bayi. Tenaga utama itu adalah dari bunda. Kasih sayang pertama, madrasah utama bagi adik bayi, bagi anak itu adalah kita gitu. Jadi kita harus kuat gitu. Jangan terlalu banyak berpikir atau takut pada sesuatu hal, karena sebetulnya ya bunda-bunda, apa yang kita takutkan tuh 90% tidak akan pernah terjadi. Itu sudah saya lakukan, sudah saya lewati, dan itu adalah pengamatan saya gitu. Jadi 90% tidak akan terjadi, 10%-nya akan terjadi karena ketakutan kita tuh benar-benar yang melewati batasnya gitu loh bun. Jadi kita gini, bunda pernah dengar nggak sih bahwa ketika kita berpikiran positif maka seluruh alam semesta itu akan mendukung kita. Nah seperti itu. Jadi perlu diafirmasi dirinya bahwa harus banyak bersyukur, terus istighfar gitu ya. Terus habis gitu bahwa bunda ini adalah seorang bunda yang kuat, seorang bunda yang berdaya lah ya gitu. Jangan mau bergantung pada orang, meskipun kita kita memerlukan dukungan gitu. Terus berikan ASI sampai dengan 6 bulan, ASI eksklusif, meskipun itu ASInya keluarnya sedikit-sedikit, terus berjuang. Insya Allah kami juga akan memberikan pelayanan yang terbaik agar generasi penerus ini bisa jauh lebih baik begitu. Terima kasih ya bunda. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi semangat bagi para bunda-bunda, bisa menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bunda lewati gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.